Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh kecerdasan emosi terhadap prestasi siswa guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani, MM. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah 1. Pengertian kecerdasan emosi, 2. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi, 3. Macam-macam kecerdasan emosi, 4. Meningkatkan kecerdasan emosi, dan yang terakhir pengaruh kecerdasan emosi terhadap siswa. Yang pertama adalah pengertian kecerdasan emosi. Menurut Goleman 1999, asal kata emosi adalah mover, kata kerja bahasa Latin yang berarti menggerakkan, bergerak, ditambah awalan e, untuk memberi arti bergerak menjauh, menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi memancing tindakan dan akar dorongan untuk bertindak dalam menyelesaikan suatu masalah dengan seketika. Menurut Goleman tahun 2002.245, kecerdasan emosi merujuk pada kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir dan berempati. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk secara sah, alasan dengan emosi dan menggunakan emosi untuk meningkatkan pemikiran. Emotional intelligence sebagai kapasitas untuk alasan tentang emosi dan emosi untuk meningkatkan pemikiran. Ini termasuk kemampuan untuk secara akurat memahami emosi, untuk mengakses dan menghasilkan emosi sehingga dapat membantu pikiran, memahami emosi dan pengetahuan emosional, dan reflektif mengatur emosi sehingga untuk mempromosikan pertumbuhan emosional dan intelektual. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi adalah mudah bergaul, tidak mudah takut, bersikap tegas, berkemampuan besar untuk melibatkan diri dengan orang lain, konsisten, tidak emosional, lebih mengutamakan rasio daripada emosi, dapat memotivasi dirinya sendiri, dan lebih penting dapat memecahkan solusi dalam keadaan yang darurat. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Menurut Goleman, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Otak emosional dipengaruhi oleh amigdala, neokorteks, sistem limbik, lobus prefrontal, dan hal-hal yang berada pada otak emosional. Kemudian faktor yang kedua adalah eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu dapat secara perorangan, secara kelompok, antara individu dipengaruhi kelompok atau sebaliknya, juga dapat bersifat tidak langsung, yaitu melalui perantara misalnya media massa, baik cetak maupun elektronik, serta informasi yang canggih lewat jasa satelit. Sedangkan menurut Agustin tahun 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi yaitu ada 3. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, dan mengendalikan dan mengkoordinasikan keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara efektif. Menurut Goleman 2007, kecerdasan emosi erat kaitannya dengan keadaan otak emosional. Bagian otak yang mengurusi emosi adalah sistem limbik.
Sistem limbik terletak jauh dalam hemisfer otak besar dan terutama bertanggung jawab atas pengaturan emosi dan impuls. Kemudian yang kedua, faktor pelatihan emosi. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan kebiasaan. Dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai atau value. Reaksi emosional apabila diulang-ulang pun akan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Pengendalian diri tidak muncul begitu saja tanpa dilatih, misalnya melalui puasa sunnah Senin Kamis. Dorongan, keinginan, maupun reaksi emosional yang negatif dilatih agar tidak dilampiaskan begitu saja, sehingga mampu menjadi tujuan dari puasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Individu mulai dikenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan bagaimana mengelolanya melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sistem pendidikan di sekolah tidak boleh hanya menekankan pada kecerdasan akademik saja, memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, serta menjadikan ajaran agama sebagai ritual saja. Sebagai contoh, pelaksanaan puasa sunnah Senin Kamis yang berulang-ulang dapat membentuk pengalaman keagamaan yang memunculkan kecerdasan emosi. Puasa sunnah Senin Kamis mampu mendidik individu untuk memiliki kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, tahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, kepercayaan, penguasaan diri atau sinergi sebagai bagian dari fondasi kecerdasan emosi. Kemudian yang ketiga, ada macam-macam kecerdasan emosi. Menurut Goleman ada 5 macam kecerdasan emosi, yaitu yang pertama kemampuan mengenali emosi diri. Anak kenal perasaannya sendiri sewaktu emosi itu muncul. Seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan yang muncul seperti senang, bahagia, sedih, marah, benci, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kemampuan mengelola emosi. Anak mampu mengendalikan perasaannya sehingga emosinya tidak meledak-ledak, yang akibatnya mempengaruhi perilakunya secara salah. Meski sedang marah, orang yang mampu mengelola emosinya akan mengendalikan kemarahannya dengan baik, tidak teriak-teriak atau bicara kasar. Yang ketiga ada kemampuan memotivasi diri. Anak dapat memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik bermanfaat. Ia punya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu aktivitas. Kemudian yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain. Balita bisa mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga orang lain senang dan dimengerti perasaannya. Kemampuan ini sering juga disebut sebagai kemampuan berempati. Orang yang memiliki empati cenderung disukai orang lain. Kemudian yang kelima ada kemampuan membina hubungan. Anak sanggup mengelola emosi orang lain sehingga terciptanya keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan seseorang lebih luas. Anak-anak dengan kemampuan ini cenderung punya banyak teman, pandai bergaul, dan populer. Kemudian pembahasan yang keempat ada meningkatkan kecerdasan emosi. Berikut adalah cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri. Keterampilan ini meliputi kemampuan Anda untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya Anda rasakan. Setiap kali suatu emosi tertentu muncul dalam pikiran, Anda harus dapat menangkap pesan apa yang ingin disampaikan. Berikut adalah beberapa contoh pesan dari emosi, yaitu takut, sakit hati, marah, frustasi, kecewa, rasa bersalah, dan kesepian. Kemudian yang kedua ada melepaskan emosi negatif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan Anda untuk memahami dampak dari emosi negatif
terhadap diri Anda. Sebagai contoh, keinginan untuk memperbaiki situasi ataupun memenuhi target pekerjaan yang membuat Anda mudah marah ataupun frustasi seringkali justru merusak hubungan Anda dengan bawahan maupun atasan serta dapat menyebabkan stres. Kemudian yang ketiga ada mengelola emosi diri sendiri. Anda jangan pernah menganggap emosi negatif atau positif itu baik atau buruk. Emosi adalah sekedar sinyal bagi kita untuk melakukan tindakan untuk mengatasi penyebab munculnya perasaan itu. Jadi, emosi adalah awal bukan hasil akhir dari kejadian atau peristiwa. Kemampuan kita untuk mengendalikan dan mengelola emosi dapat membantu Anda mencapai kesuksesan. Kemudian yang keempat ada memotivasi diri sendiri. Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian. Untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri untuk berkreasi, kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Keterampilan memotivasi diri memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Kemudian yang kelima ada mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain berarti kita memiliki empati terhadap apa yang dirasakan orang lain. Penguasaan keterampilan ini membuat kita lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Inilah yang disebut sebagai komunikasi empatik. Berusaha mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti. Keterampilan ini merupakan dasar dalam hubungan dengan manusia secara efektif. Kemudian yang keenam ada emosional, mengelola emosi orang lain. Jika keterampilan mengenali emosi orang lain merupakan dasar dalam berhubungan antar pribadi, maka keterampilan mengelola emosi orang lain merupakan pilar dalam membina hubungan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk emosional. Semua hubungan sebagian besar dibangun atas dasar emosi yang muncul dari interaksi antar manusia. Kemudian yang terakhir yaitu memotivasi orang lain. Keterampilan memotivasi orang lain adalah kelanjutan dari keterampilan mengenali dan mengelola emosi orang lain. Keterampilan ini adalah bentuk lain dari kemampuan kepemimpinan, yaitu kemampuan menginspirasi, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan membangun kerjasama tim yang tangguh dan handal. Kemudian pembahasan yang kelima dan terakhir adalah pengaruh kecerdasan emosi terhadap prestasi siswa. Pengaruh kecerdasan emosi terhadap prestasi siswa di tengah semakin ketatnya persaingan di dunia pendidikan dewasa ini merupakan hal yang wajar apabila para siswa, terutama orang tua, sering khawatir anaknya akan mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan dalam meraih prestasi belajar atau bahkan takut tinggal kelas. Banyak usaha yang dilakukan oleh para orang tua agar anak-anaknya meraih prestasi belajar agar menjadi terbaik seperti mengikuti bimbingan belajar atau bimbel. Usaha semacam itu jelas positif. Namun, seorang anak dapat meraih prestasi belajar yang baik, ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai keberhasilan selain kecerdasan ataupun kecakapan intelektual. Faktor tersebut adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan di sekolah maupun dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Kecerdasan emosi mencakup kemampuan yang berbeda-beda, termasuk diantaranya kecerdasan akademik atau academic intelligence, yaitu dari Goleman tahun 2000 dalam Firmansyah 2010. Keterampilan dasar emosional tidak dapat dimiliki secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan proses dalam mempelajarinya dan lingkungan yang membentuk kecerdasan emosional tersebut besar pengaruhnya. Hal positif akan diperoleh bila anak diajarkan keterampilan dasar kecerdasan emosional. Secara emosional akan lebih cerdas, penuh pengertian, mudah menerima perasaan-perasaan, dan lebih banyak pengalaman dalam memecahkan permasalahannya sendiri.
sehingga pada saat remaja akan lebih banyak sukses di sekolah dan dalam berhubungan dengan rekan-rekan sebaya, serta akan terlindung dari resiko-risiko seperti obat-obat terlarang, kenakalan, kekerasan, serta seks yang tidak aman. Dari Gottman, tahun 2001.2 250. Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor yang penting yang seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar yang lebih baik di sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas semakin menguatkan pemikiran kita bahwa IQ bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan seseorang. Akan tetapi, ada hal yang lebih berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang, yaitu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang sangat diperlukan untuk berprestasi. Meskipun seperti dikatakan Goleman, kita tidak boleh melupakan peran motivasi positif dalam mencapai prestasi. Motivasi positif itu berupa kumpulan perasaan antusiasme, gairah, dan keyakinan diri. Puncak kecerdasan emosional akan dapat dicapai jika seseorang mencapai keadaan flow, yaitu sebuah keadaan ketika seseorang sepenuhnya terserap ke dalam apa yang sedang dikerjakannya. Perhatiannya hanya terfokus ke pekerjaan itu, dan kesadarannya menyatu dengan tindakan. Flow merupakan prasyarat penguasaan keahlian tertentu, profesi, atau seni. Proses belajar pun memprasyaratkannya. Mahasiswa yang belajar saat memasuki keadaan flow, maka prestasinya akan lebih baik, terlepas dari bagaimana potensi mereka diukur oleh tes-tes prestasi. Tulis Goleman dalam Effendi 2005.2/184. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.